Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Kali ini gue udah bersama salah seorang yang kalian sudah familiar, Bang Bundo. Let's go, ya Habibi, ya Habibi. Kabar, sehat? Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah. Akhirnya bermarkas ke tempat biru, tapi birunya biru-biru. Biru agak tua ya? Biru agak tua. Oke, nah ini segmen baru namanya Throwback. Apa nama segmennya nih? Throwback lah ya. Throwback aja. Jadi kita di sini akan membahas kejadian-kejadian unik dan kontroversial yang terjadi di Stamford Bridge. Kali ini kita bakal bahas semifinal Chelsea melawan Barcelona ya 9. 89 ya berarti. Ya, 2089. Di mana pada saat itu Barcelona digadang-gadang punya orang belakang ya untuk memenangkan pertandingan ini. Nah, di segmen kali ini gue akan mencoba merimain kembali, kita coba bedah satu persatu. Mungkin walaupun dari banyak media online sudah membahas hal ini, tapi kita coba sampein point of view kita aja. Betul. Karena kan kalau di media itu kan cuman memaparkan data, tapi menurut gua nggak secara rinci gitu jelas. Cuma fall ini dah endingnya ditutup result gitu loh. Iya. Buat konteks mungkin kalau ada yang belum pernah nonton pertandingan ini, jadi ini pertandingan semifinal yang katanya adalah terkontroversial ya sepanjang masa di Champions League, di mana pada saat itu Chelsea sudah unggul 1-0 secara agregat karena menang di Camp Nou. Kemudian datang ke Stamford Bridge melawan Barcelona Prime Pep Guardiola ya. Yes. Dan akhirnya di Stamford Bridge Chelsea di Camp Nou 1-1 ya. 0-0. 0-0 ya. 0-0 1-0 ya. Nah, di Stamford Bridge 1-1 ya, betul. Yes. Gol dari Essien dan Iniesta. Ya, di menit-menit akhir. Cuma sepanjang pertandingan itu banyak banget hal-hal kontroversial yang akhirnya juga membuat Drogba waktu itu ya, balak gitu juga disuspend ya karena protes keras terhadap wasit. Nah, supaya kita ngerimain lagi nih, kita coba lihat dulu aja videonya ya. Boleh. Di sini ya. Kita playkan saja. Nggak iklan dulu, Iklan. Ini baju yang gue benci banget sebenarnya. warna kuning ini. BTW ini musim pertama Guardiola loh. Ini ya. Kan Sixtuple itu kan musim ini. Diawali dengan pertama kali kan 2008 dia diangkat gantiin Rijkaard dipecat, Guardiola naik dari Barcelona B. Iya betul. Ya secara line up oke lah semua. Line up dari Chelsea ada Peter Cech, Terry Alex ya. Inti semua lah. Bosingwa, Ashley Cole, Essien Balak. John Obi Mikel ini belum main nih, masih di cadangan. Gue ingetnya Essien meluk Obi Mikel nih pas ngegol. Betul, iya. Maluda, Anelka, Lampard, Drogba. Ini agak aneh sebenarnya ya formasinya ya, miring-miring gini ya. Tapi ya itulah sepak bola zaman dulu. Yes. Ini caretaker ya BTW. Gus Hiddink nggak tahu. Gus Hiddink pelatihnya ya, karena turbulence Scolari di awal musim kan. Iya, betul. Nah, ini sih prime-nya Barcelona banget ini. Sebenarnya kalau lu bicara prime menurut gua bukan tahun ini. Kalau fondasi lah. Fondasi, tapi kalau lu bicara secara sistem Guardiola yang dia mau dan bener-bener works, itu menurut gua yang 2011 tuh juara Champions League kalau MU. MU. Yang MU itu menurut gua skuad terbaik, permainan terbaik era Barcelona paling serem itu. Iya. Dan banyak fans Barcelona yang banyak bedanya kan? Kan bedanya Eto'o sama Henry nggak ada. Ya. Messi, Villa, Pedro. Nggak. Ibrahimovic ini udah pindah ke Inter. Oh iya. Gitu. Iya. Eto'o, Pedro, satu lagi siapa waktu itu? Enggak, Villa. Oh iya. Ya, Villa, Pedro, Xavi ini. Iniesta ini dikira harusnya Henry kan. Henry nggak main. Iya. Itu jadi Piskea nggak ada Torre, itu Puyol, Abida, Alves, Victor Valdes gitu. Tapi secara emang gameplay ya 2010-11 tuh menurut gua terbaik sih. All time. Kita lanjut ya. Boleh. Ini kita mulai dengan kontroversi ini. Ini udah cariin yang highlight doang, jadi nggak terlalu panjang.
Ini siapa? Osvaldo tuh, siapa? Wasit. Ofrebo. Gol Essien. Golnya keren sih. Keren lah, di Persebaya. Keren Essien sih. Tapi sebenarnya udah di akhir-akhir sih dia. Iya, hitungannya. Ini satu, ya kan? Ya, 50-50 sih, tapi oke lah. Golnya free kick di luar kotak penalti. Iya. Padahal kalau kita lihat nih kejadiannya Betul. ada di kotak penalti ya, walaupun satu kakinya Malouda di luar kotak penalti, Ya. satu kaki di dalam, tapi defendernya tuh jelas Ya. Alves itu ya Alves ya. di kotak penalti. Ya, cuman gue nggak tahu kalau perspektif wasit kalau ada dua kaki gitu ya. Iya. Ya gue nggak tahu tuh. kita coba Kayak lanjut teknisnya aja ya. nggak tahu gue. Ya itu anggap 50-50 lah. Ya itu masih 50-50 Iya, lah itu susah sebenarnya. nilainya tuh menurut Kalau gue. itu gue masih ya oke Ya, lah oke gitu. lah, ya. Yang penting masih pelanggaran. Betul. Ini malah nyaris gol gitu kalau nggak salah. Tuh Iya. kan. Drogba does smash it. Ya. Even though the Gila angle. sih. Lampard's corner. Terry's up there. Oh, how close is Aduh, Alex? Terry kalau sundulan kan serem juga. Lampard has helped it through, and Drogba controls. Oh, ini juga datang. Coba kita lihat ya. Nggak, Drogba itu. Lihat. Ada kan? Ya. Tuh. Ini ada satu kaki yang sebenarnya ganggu sih ya. Ganggu. Scoring Ya, chance loh. karena ya di kotak penalti ya, lumayan emang. Ya oke lah kalau dibilang ganggu itu sih, bukan foul yang keras banget, cuman ya chance itu ya mungkin yang bisa dibilang mungkin semi profesional foul lah. Iya, Ya. tapi kalau menurut gue sih harusnya ini penalti sih Iya. kalau menurut gue. Mestinya ini penalti karena ini jelas ini goal scoring chance Yes. dan Dan emang by one lah posisinya. ya by one walaupun si Valdes ya. Iya. Victor Valdes sih udah maju, udah nge-clearance tapi ya ini juga salah satu yang menurut gue cukup kontroversi nih Yes. pada saat ini. Nah, tarikannya sih sebenarnya lebih jelas. kalau endingnya menurut gua nggak begitu ya, tapi tarikan itu yang membuat si Drogba kayaknya agak Goyang Iya, agak tarikan goyang itu ya. ya. Karena dulu belum ada VAR sih ya, Belum ada, ya. VAR, terus juga kayaknya wasit juga masih agak santai gitu ya Iya. dengan pelanggaran-pelanggaran gini. Tapi siapa Ofrebo ini kan dia juga sebenarnya punya beberapa kontroversi juga nih di Champions League ini waktu MU lawan Porto. Ya. Itu juga sama tuh dia banyak disorot juga sebenarnya. Oke. Gitu. Penalty. And it's Anelka. And he slipped it wide to Didier Drogba. Mana yang hands Oke, itu ya? gue mau nanya sama lu, Bos. Gimana? Sebenarnya ini nggak pernah dibahas ulang lagi. And it's Anelka. And he slipped Part it ini. wide to Didier Drogba. Gue mau nanya kenapa fans Chelsea nggak ada yang kritik Drogba pada saat ini? Kritik Drogba karena nggak gol, by one loh. oh Ngerti nggak lo? ya Jadi, tapi nyambung aja. Yes. Ini gue highlight, lanjut aja. Oke. Nanti kita sambung. Maksud gue, An opportunity. dalam konteks bola gini ya, Heeh. striker, dia kan paling marah ya. paling marah. Nah, yang disgrace. Dia punya 2-3 peluang besar nggak bisa dimaksimalin. Jadi satu bantahan gue, kenapa lu hanya fokus ke wasit? Pelanggaran. Kok lu nggak kritik pemain lu yang nggak cetak gol? Ya karena mungkin itu juga akumulasi Yes. rasa amarah dia, mungkin termasuk akumulasi dia gagal. Bisa jadi, cuman fans Chelsea coba dong kasih kritiknya dikit buat Drogba. Tapi sebenarnya kalau dari gue pribadi si Di Drogba luar Drogba-nya ngasih segala macam ya. Iya. Maksud gue pada saat itu tuh gak ada kayak yang andaikan Drogba bisa Ngegolin. gol, kan gitu. ceritanya beda ya. Cerita beda, ada lanjut aja. Ya namanya juga beauty of football kan. Betul. Jadi gua ada highlight-nya, ya lu kenapa? Gak gol gitu. Iya, kalau mungkin pemain lain sekarang, Nunes contoh kayak gitu, wah habis Wah, tuh. Habis tuh. Habis sama netizen. Nah ini juga, ini kartu merah tapi ya. Siapa? Ini Abidal kartu merah ya. Ya, ini Abidal ngomong ya. Iya. Kita lihat dulu nih. Nah, sebenarnya yang bikin Ofrebo ini gue potong dulu ya. Iya. Yang bikin dia kelihatan salah di tadi yang kejadian Drogba ini karena kartu merah ini. Nah, di saat ini dia malah ngeluarin kartu merah buat Abidal. Yang harusnya ya. Harusnya kan dia udah nggak calling yang tadi penalti kan? Ya udah Betul. harusnya mah udah biar aja. Tapi kenyataannya kan nggak kena. Coba kita play. Yes, jauh jaraknya. Kena, Pak. Lihat. Itu kakinya nyangkut. Iya, mana Coba coba? ya.
gini, apakah emang Ini nggak bisa slow motion ya? Satu. tuh, coba itu Ulang lagi. gue pernah lihat di TikTok atau di mana itu kan kenanya bukan si Abidal yang kenain. Iya. Jadi, tapi kan Maksudnya Barcelona bisa protes lalu ini gimana sih? Gede ini. Oh ini dia. ya, pelanggaran begini lu ngejar, anggap kaki Anelka kena kaki si ini langsung di red card gitu, ngerti gak lo? Kecuali dia mungkin nekel ya. Ya. Menurut gue ini cukup makanya kan protes banget kan Barcelona kan. Abidal bikin gila lo. Ini menit 66 ya kalau nggak salah 6-6, iya. Udah unggul 1-0. Iya. Jadi menurut gue ini juga salah satu hal Chelsea diuntungin, satu pemain langsung. Karena kalau tadi itu penalti bisa chance-nya gol atau nggak gol, dan belum tentu ini langsung strike merah. Oh, jadi pembelaan lo ini sebenarnya justru yang dirugikan di Barcelona. Iya gitu, dong. dengan kartu merah ini. Makanya lu bisa lihat lah reactionnya semua pemain Barcelona. Mungkin kalau Abidal itu memang melakukan professional foul, dia nggak akan seprotes itu semua pemain Barcelona. Karena tahu posisinya, coba lu replay lagi deh. Itu sendirian aneh kalau. Dari sini ya. Oh, dari sini deh. Nih. Dari Lu sini. bisa lihat ya. Dari sini deh. Dibandingkan tadi ya, tadi kan masih udah. Tuh. Kayak udah tinggal sendirian gitu, langsung. Nah, makanya Barcelona semuanya gila lu kasih merah. Tapi emang ini high intensity sih. Nah, itu dia tuh. Dan waktu Lu jadi wasit juga akan gimana ya, lu panas kan Iya. posisinya, dan sebelum menit 66 ini kan ada kejadian kayak tadi tuh. Iya, banyak. Jadi emang high intensity nggak bisa lain juga ya. gitu. Cuma buat gue nih kurang satu pemain di saat lu di saat Barcelona harus ngejar gol itu berat loh. Nah, itu nanti gue bahas ya setelah ini ya. Iya, nggak Karena apa-apa. itu banyak konspirasi teori yang terjadi setelah pertandingan ini sebenarnya. Nah, itu juga gue bakal bahas nanti setelah kita Boleh, nggak apa-apa. review ini ya. Nggak apa-apa. Nah, tapi waktu Barcelona Pep ini gue mencoba mengcapture dari seluruh pendapat fans pada waktu itu ya. Terkenalnya kan Barcelona ini emang ahli diving waktu itu. Terkenalnya begitu karena ada beberapa kejadian yang nggak, gue nggak tahu lah ya apa kebawa El Clasico, karena El Clasico itu kan keras tapi langsung wah guling-guling gitu. El Clasico di tahun ini belum sekeras itu. Baru Mourinho masuk di 2010 Ya, baru itu keras, yang pukul, yang supporter, yang dari bench itu tuh. Iya. 2009 justru Madrid lagi dihabisin di musim ini nih. Kayak lu lihat Madrid Barcelona sekarang, nah di 2010 kayak gini. Karena setahu gue sebelum pertandingan ini dia bantai Madrid kan 6-2 di Copa ya. Enggak di Liga. Oh, di Liga ya, di Liga. 2-6 di Bernabeu. Oh enggak, itu Copa. Dua leg Liga itu Liga. Emang Liga? Liga itu. Ya, nanti kita cek lah ya. Ya, seingat gue Liga, karena gue itu lagi kejar-kejaran, lagi di atas juga kan posisi Barcelona. Ya, itu Madrid abis sih emang pada musim ini ya. Oke, kita lanjut. Tapi ya itulah, karena banyak fans yang punya stigma nih bahwa Barcelona ini mainnya kurang bersih gitu. Jadi makin kejadian ini Pasti. di match ini, makin lah dia dicecer gitu. Kita lanjut ya. Lanjut aja. Pep masih muda banget ya. Lucky to escape it in the first half. He's gone now. Ini jelas ini Anelka. Barcelona's Champions League hopes in the balance as Lampard strike their guard here. Nah, ini jelas, ini jelas. Ini jelas sih. Ini jelas. Ini Itu nggak jelas. bisa debat. Ini Itu jelas. fix ya. Fix itu. Ini fix. Gue udah Mau aturannya gimana tetap yes. ya. Gue udah membandingkan aturan handsball di tahun 2008 sama sekarang. Di tahun 2008 itu FIFA menitik beratkan pada pergerakan yang disengaja. Ya, Jadi kalaupun lo posisi badannya jauh, ya aktif. kalau lo nggak sengaja itu nggak hands Oke. pada saat itu, Ya. tapi diserahkan ke wasit. Ya. Nah, kejadian ini yang setahu gue juga bikin trigger untuk teknologi VAR sebenarnya. Tuh. Jadi semenjak kejadian ini, Ya. teknologi VAR itu dikembangin gimana caranya supaya wasit itu punya teknologi bantuan lah untuk menentukan handsball atau enggak. Karena awalnya VAR itu juga kan
Selain offside ya, Iya. sekarang kan lebih banyak dipakai offside. Betul. Sebenarnya lebih kepada Ya pelanggaran kayak gini. ya, karena kalau offside kan lu udah punya wasit Wasit, 1, iya. wasit 2, wasit 3 kan Betul. yang buat ngelihat. Betul. Nah, kalau agak yang susah ini nih. susah Agak karena susah, lu gua setuju. jauh. Jauh, setuju. Karena lu Apalagi jauh. kalau posisi lu pemainnya cepet nih. Wasit harus lari gitu kan, itu kan Iya, butuh waktu ya, itu gua paham. susah. Yes. Nah, setahu gue di 2010 apa 2011 akhirnya direvisi mengenai nggak cuma kesengajaan, tapi Nggak juga sengaja. Tapi aktif. ini di Champions League ya. Karena kalau kita peraturan liga, FA Liga sama Champions League itu beda. Beda ya, karena Beda. Jadi kalau hand kayak gini nih biasanya emang udah udah hand loh. Karena UEFA akhirnya dibedain ya. Betul. Dan Makanya setahu sebenarnya gue gue lebih seneng aturan hand kayak gini nih Champions League, karena Champions League tuh lebih loose. tak udah kayak gini hand loh. Kalau di Liga Inggris tuh sering kan kejadian klub-klub yang harusnya kena tangan dibatalin karena nggak aktif, inilah itulah. Oh, tapi itu semenjak VAR. Paham, cuman jadi interpretasi wasit tuh gampang banget berubah. Kalau ini lebih saklek gitu loh, nggak Iya, peduli hand iya. kena tangan. Tapi kalau dulu karena nggak ada ini sih, nggak ada alat bantu ya Iya, sebenarnya. dia agak susah juga sih, apalagi kalau posisi jauh ya. Iya. Nah, di ini juga direvisi kan, akhirnya nggak cuma disengaja ditambahin aktif sama posisi jauh dari badan. Iya. Itulah yang jadi Makanya handsball ini zaman nggak sekarang. handsball. Ya, ini Kalau jelas. tahu gue tuh kalau lu masih area begini tuh enggak, tapi kalau lu udah ngangkat, Iya. berarti kan tangan lu emang Kalau aturan yang sekarang selama lo 70% tangan lo nempel ke badan, Iya. itu nggak hands. coba kan ini kan bicara refleks ya. Iya. Jadi tuh Tapi ini nggak agak- refleks, Pak. Ini disengaja ini. Kita lihat lagi ya. Coba, kalau gua nggak tahu ya, maksudnya antara sengaja atau enggak, kayaknya nggak sebodoh itu juga untuk dia mau sengaja gitu loh. Bisa Coba jadi kita- sih. Bisa tapi jadi itu gitu loh. Cuman tapi chance itu- nggak handball lah, mau sengaja nggak sengaja. 80% boleh kelewat itu harusnya. Kita lihat posisi wasit juga ya. Ya, coba jadi. Nih, posisi wasit lumayan jauh sebenarnya ya, di sebelah kiri di Ya. flank. Coba. Jadi buat ngejer Oh, iya. Nah, buat ngejer kejadian itu Iya, tuh emang jauh lah. Itu jauh. berapa meter tuh jaraknya ya Karena kan? kan- Mungkin 3-4 Ya, meter kali. Lebih kali itu mah. Lebih ya, lebih. Lebih itu mah. Lebih nih aja 7 meter ya. Kecuali mungkin kalau titik wasit di sini, lain Ya, cerita nih kalau di belakang dua pemain line ini. atau di garis penalti Iya. ya, mungkin dia bisa langsung calling. Jadi dia agak ke samping gitu ya. Jadi mungkin secara mata kita kan enggak. Iya, dia juga mungkin kehalang si Pemain iya, Abidal pemain. ya. Iya. Kehalang Abidal juga mungkin ya. Kayaknya sebelum coba deh, sorry go back. Sebelum si Anel kena, kayak tangannya udah ngangkat deh. Coba kita lihat ya. Tuh, udah ngangkat. Tapi hand, ngerti gak lo? Iya, maksudnya makanya nggak hands karena Iya. mungkin si Wasit wasit ngeliat. bilang bahwa itu udah ngangkat duluan Yes. dan nggak disengaja Betul. gitu. That's Cuman why ya kalau makanya nggak bicara hands. aturan gampangnya ya lu merubah arah bola juga kan. Kan Iya. hand itu kan gimana nih? Lu apakah merubah, kalau hand sengaja itu kan jelas lu merubah arah bola. Iya. Kayak contoh Suarez waktu di Piala Dunia tuh 2010 Iya, itu kan iya, tuh dia fix kartu merah. bener-bener mau merubah arah bola gitu. Atau enggak Iya. kayak siapa tuh yang sundulan tuh pakai tangan gitu tuh ada tuh. Maradona. Ya Maradona itu ya. Tapi itu lolos. lolos sih itu. Itu jelas. Jelas itu. Jelas. Jadi itu juga harus dipertimbangkan. Ya sih. banyak lah ya kejadian yang memang Iya. harusnya kartu merah, apalagi Banyak. sebelum ada VAR gitu Iya. kan. Dan memang Ya human error gimana ya. lo? Tapi yang menurut gue kejadian yang bisa mengubah sejarah sebenarnya handsballnya Pique ini. Bisa salah satu. Gue nggak tahu apakah Barcelona Pep Guardiola ini seandainya hands Pique ini di penalti dan gol, cerita antara Barcelona sama Chelsea ini kayaknya beda gitu. Pasti. Perkembangan Ya nggak usah jauh-jauh. Timnya. Drogba gol tadi beda. iya sih. Iya gitu kan. Iya. Nanti tuh kita bahas di akhir lah. Kita lanjut ya. Iya boleh. Anelka. Tuh, jadi emang sebelum. Gila itu kena lengan tangan lagi bukan lengan ya. Ya. Ini gol yang Golnya gue gila benci sih. banget. Tapi- 90 plus ya? Tapi pergerakan Messi assist tuh menurut gue Ya. ya Iniesta out of nowhere tiba-tiba. Oke. Ini sih gue benci banget sih. Iya. Gue inget Gue banget. tahu sebagai fans Chelsea pasti. Gue nonton di kosan. Wah, Nah ini itu gue nggak sampai salah nangis nih. sih. Nah, Nah, ini gue nggak tahu kalau kena ini nih. ini balak juga kita Iya. lihat ya. Kita ini, lihat posisi ini wasit dulu. yang salah satu balak di ban akhirnya Betul. kan di suspend. Ya. Nah ini Nah, gue nggak tahu pada saat itu ketek ya.
Lengan sini ya. Iya. Tapi kalau ini masih debatable. Betul, karena kan dia memang lu nggak bisa, ya nggak bisa saling refleks juga, dia nggak bakal Ya. mungkin Ini Abidal ya. itu Oh iya. itu bukan Abidal. Abidal kan merah udah. Oh iya bener. Itu ini. Eto'o ya. Jadi debatable banget. Dan banyak yang fans Chelsea bilang nih hand, maksudnya lu lihat lagi dong, itu kan bukan kata tangan. Enggak, tapi kalau di aturan UEFA handsball itu baru berlaku di bawah siku sebenarnya. Ya ini kan di Iya, sini. jadi lo dari sini ke sini. Iya, Nah, ini kan- kalau di sini, Iya. ini masih 50-50 lah. Nah, cuma ini Kecuali lo gua- ada kesengajaan. Kalau ini betul. kan mungkin refleks. Ini kan emosional sih kalau menurut gue ya. Balap kayaknya nggak sebodoh itu. Iya, tapi ini udah panas banget lah. Iya, sebenarnya. ini kembali ke tensi. Lu bener-bener abis gol tadi tuh Iniesta kan. Jadi lu selesain dulu aja deh. Ini juga ada hal menarik yang mungkin bisa gue jelasin ya secara psikologi lah. Gue lihat, wah, Iya, itu iya. gila banget ya. Wah, ini dia akhir dari kejayaan Chelsea dan Barcelona akhirnya treble winner pertama Pep Guardiola. melaju. Six of all, Iniesta melapar tukar bagai aja. Ya, nah ini disgrace, disgrace. This fucking Coba ente cetak disgrace. Tapi walau bagaimanapun Drogba ini tetaplah menjadi Sambil ngetik ya. Yoi, menjadi satu icon lah buat Chelsea, Betul. buat fans-fans Oh, iyalah. Chelsea. Drogba ini nggak tergantikan lah, king. King lah, King final. Ini mungkin gue mau sedikit jabarin ya, sedikit. Kita Nambahin playkan lah. aja, playkan. Oke, jadi bicara Champions League itu 2 leg, lu nggak boleh hapus leg pertama. Oke, nah ini juga ya yang lu titik beratkan kemarin. Yes, ya. karena nggak pernah dibahas. Itu Oke. gue nggak sukanya begitu. Maksud gue, Oke. kita bahas psikologi nih. Lu tahu pada masa itu adalah agregat goal away itu menjadi sebuah Keuntungan. keuntungan atau kerugian. Ya. Ya. Sekarang udah sih- enggak ya? Sekarang udah enggak. Sekarang udah Gitu. enggak ya, bener-bener Tapi lu menang. tau nggak kenapa dulu ada away goal? Tahu nggak alasan utamanya? Nggak tahu gue. Nggak tahu. Alasan utamanya adalah karena lu di leg kedua away, lu dikasih keuntungan away goal. Makanya kenapa ada agresivitas goal away. Gimana? Di leg Contoh. kedua. Lu kalau main home pertama, itu keuntungan buat lu. Oh. Oke? Makanya Di home away. di leg kedua, lu sebagai away, lu kan tanding ke tempat lawan. Iya. Dari UEFA itu tuh kayak ngasih, oke, karena lu away, gue buat aturan ini away goal. Jadi lu sedikit lebih diuntungkan. Karena faktor perjalanan lain-lain lah. Jadi itu garansi si UEFA sebenarnya. Saya lo udah -1 lah nih, Iya. gue jadiin lo 0 deh gitu. Mau nih, ayo. Makanya adalah itu agresivitas away goal. Gue konekin sama match ini. Chelsea tahu ketika imbang dengan gol, dia nggak akan lolos. Betul? Ya. Mau 2-3, 2-2, 3-3. 1-1. Itu tuh udah template aturan menurut gue. Ya. Yang lu tuh sebelum bertanding tahu psikologi tuh. Ya. Makanya ketika lu main home pertama, si away ini itu harus cetak gol sebanyak-banyaknya. Tapi kan susah, Pak. Susah, nggak usah Di cetak Camp gol Nou- banyak deh. Nggak Di usah. Camp Nou lawan Barca. Pep Guardiola, Barca. Betul, maksudnya kita bahas secara umum aja, nggak usah si Chelsea Barcelona dulu. Oke. Ya kan? Lu punya keuntungan dong ketika lu cetak away gol di leg pertama, lu di leg kedua tuh akan lebih Ya enak pasti, lah. pasti. Iya kan? Pasti. Nah, Barcelona main home pertama, kalau tim main home di leg pertama itu kalau bisa clean sheet. Ya, Kalau bisa pasti. clean sheet, cetak gol sebanyak-banyaknya. Biar leg keduanya aman. Iya. Oke? Iya. Kan skor 0-0. Heeh. Nah, menurut gua Barca untung. Nah, Chelsea juga diuntungin nih. Justru harusnya lebih untung Chelsea kalau Ya, 0-0. harusnya kan? Iya. Harusnya beruntung Chelsea kan? Lebih untung Chelsea, dan itu juga kan aturan agregat gol itu yang bikin akhirnya banyak tim main Defend. low block kan. Ya, low Kalau block. sekarang low block ya. Kalau Betul. dulu parking bus. Pakai base. Karena dia tahu. Iya, dan itu juga akhirnya alasan kenapa si agregat gol ini dihapuskan. Betul, itu salah satunya tuh. Jadi karena membuat terlihat pertandingan kurang sportif. Kurang sportif. Padahal Waktu mainnya di sini. sisi awalnya itu ngasih keuntungan. Yaudah lu away nih kayak Barcelona, ya udah deh, lu imbang dengan gol, lu menang. Ya tapi di kasus ini kita nggak bisa bilang bahwa Betul. leg 1 itu, maksudnya
lu beranggapan bahwa kalau leg 1 Chelsea ngegolin, harusnya di leg 2-nya nggak kayak gini gitu kan? Satu, yang kedua, di leg 1 itu sebenarnya cerita menarik juga, yang dimana kejadian sama kayak leg kedua, gitu. Kita cuman memang karena nggak ke blow up kali ya. Kita refresh aja kan? Yoi. Kita refresh aja sebentar, kita lihat dulu gitu. Kayak ketutup sama leg kedua Iya deh. anjir. Ya, oke. Ini tadi lo ya. Iya, the most controversial in history. Gila ketutup kelas. Nah, ini kayaknya full nih. Gue lihat ya coba ya. Tapi ini yang kedua ini. Kayaknya ada pertama deh. Coba kita lihat aja ya. Nah ini yang pertama nih. Oke. Kita lihat ya. Jadi adil. Ya, oke. Bahas 2 leg. Siap. Karena kalau pertandingannya cuma 1 pertandingan enak ngebahasnya. Oke. Final contoh nih. Kalau ini di final, wah itu berat tuh. Nah ini juga nanti gue akan bahas sih. Coba. Tadi kan Ini gue dulu deh. merasa kalau sebagai POV fans, gue bilang, lalu kenapa nggak bahas leg 1 juga? Contoh ya. Nah, sama tuh kayak Abida tadi tuh. Yes, ditarik. Oke. Mungkin banyak fans Chelsea nggak tahu. Bossing gua ya. Bossing lah, Itu Henry ya. Henry. Nah, ini bukan penalti. Coba lu lihat sendiri aja. Jadi balak ini udah kartu kuning. Oh iya. Harusnya dia kartu merah. Yes. Karena kalau lu udah kartu kuning pertama, lu untuk mendapatkan kartu merah kedua tuh gampang. Ya, kartu kuning kedua. Kartu kuning kedua tuh gampang. Gua nggak tahu ada yang offset juga itu auto. Onside tapi di offside-in. Lihat coba ya. Nggak ada lagi sini. Oh iya nggak ada nih langsung leg Bentar, 2. coba gue cari. Nah, itu juga ada hand nih. Gue nggak tahu nih perspektif wasit gimana. Ini juga sama case-nya Sama, kayak iya. si Tapi nggak pernah Pique. tuh dibahas tuh. Iya. Nggak pernah. Ini yang tadi sih udah ya. Ini yang tadi. Oh nggak ini dah. Ya ada lagi yang nggak tahu tuh. Gue pengen nunjukin ke lu tuh. Ya, gue inget itu, gue inget. Ya pokoknya, nah. Oke. Itu juga goal scoring chance juga kan. Goal scoring chance gitu loh. Ya, Karena ya, udah tinggal by one di Prit. Ya, tapi sebenarnya kontroversi pertandingan ini tuh jauh sebelum ini sebenarnya. Lebih tepatnya kepada klub Barcelona pada musim itu karena pertama kontroversi utamanya itu sebenarnya sponsornya Barcelona kan, UNICEF. Nah, gue coba lihat. Jadi kenapa si Barcelona ini mau menggunakan UNICEF sebagai sponsor? Karena pada saat itu Barcelona kan nggak ada sponsor tuh. Emang nggak boleh dari tahun Sebelumnya, 92. iya. Dari tahun 92 sampai 2006. 2006 nggak ada sponsor. Ya. Akhirnya dia bermitra sama UNICEF. Tapi Ya. sebenarnya Barcelona yang membayar UNICEF. Ya, Sebenarnya. gue tahu itu. Tapi kalau lu tarik lagi, pendapatan terbesar UNICEF itu di periode pada saat dia kerjasama dengan Barcelona. Ya, karena Barcelona lagi naik banget. Mulai dari 2008 sampai 2010. Ya. Nah, gue ada datanya nih. Ini menarik nih. Itu abis menang Champions League sama Arsenal, dia baru tap in. 2006 kalau nggak salah. Iya, 2006 itu kan menang Champions League itu bulan Mei. Iya. Nah, 2006-2007 itu dia baru pakai apa? Sponsor. Betul. Tapi salah satu yang gue pernah baca juga, kan Barcelona nih termasuk klub yang pendiriannya kuat ya. La Masia, filosofi, dia nggak mau, udahlah nggak usah lah. Nah. Kita mandiri dari profit itu dari La Masia, dari akademi. Nah, karena udah mulai sepak bola itu bergeser ke modern, gue pernah baca di beberapa artikel, Barcelona kayak, gue nih klub gede, nggak bisa nih gue kayak gini terus nih. Harus cari sponsor. Yes, makanya dia memberanikan diri untuk membypass filosofi tersebut. Yes. Emang Catalan terkenal strict lah ya. Strict, memang strict. Ya. Nah, UNICEF sama Barcelona ini kerjasama dari 2006 ya. Ya. Tapi UNICEF ini kerjasama juga dengan UEFA Pak. Dari 2004 sampai 2009 sebenarnya.
Jadi salah satu funding UEFA buat CSR-nya itu adalah UNICEF. Nah, UNICEF ini menarik ini ya. Iya, iya. Jadi ada beberapa artikel juga yang membuat satu pendapatannya UNICEF dari tahun 2000 sampai 2010. 2001 nih dia cuma dapat 1,2 juta US dollar. Tapi di 2006 waktu dia kerja sama sama si Barcelona ini langsung naik ke 2,7 juta dolar. Ya. Di 2009 waktu kejadian ini adalah pendapatan terbesar UNICEF di 10 tahun itu, 3,6 juta USD. Ya. Nah, uang yang mengalir dari UNICEF ini salah satu adalah ke UEFA sebenarnya untuk mendanai CSR-nya UEFA. Terus pada saat ini kan Joan Laporta kan yang jadi presiden Laporta, ya, Pak Laporta yang jadi. Ya. Nah, Laporta ini kan juga punya kasus wasit kan. Iya, yang Ya. sampai sekarang Masih jalan, masih belum ada. yang Tapi nggak ada. udah masuk ke penyidikan, tapi belum ada putusan. Iya, putusan tahu. Kira-kira apa hukumannya buat Barcelona? Tapi dalam fase pembuktian sekarang. Nah, tapi kan Laporta juga mengakui bahwa sebenarnya si Barcelona ini bukan membayar ya. Barcelona ini menggunakan perusahaan dari kepala organisasi wasitnya Spanyol ya. Walaupun sebenarnya ini nggak ada hubungannya sama Oviedo sih. Nggak ada ya. Ini Karena udah beda ranah. Ya, ini sebagai konteks saja. Ya, bagaimana perilaku Laporta nih, gue mau menggambarkan nih. Ya. Nah, jadi Laporta ini dia meng-hire perusahaannya kepala ketua wasit Spanyol, tapi nggak secara direct bahwa dia langsung menyuap wasit sebenarnya. Tapi kan kita tahu, Pak, lu sebagai ketua misalnya nih apa ya, ketua pemilihan RW deh. Ya. Gue kandidatnya. Di pemilihan RW, lu punya perusahaan catering misalnya. Ya udah Pak Gundo, saya pakai catering Pak Gundo deh buat tim saya misalnya, buat RW ini. Kira-kira lu ini intensinya positif nggak ke gua? Iya. Maksudnya secara common sense gitu. Iya. Ngerti gua, ngerti. Iya kan? Iya. Nah, terus juga banyak kontroversi sebenarnya Laporta ini kan. Secara keuangan juga dia nggak jelas. Waktu dia keluar dari Barcelona turun sebagai presiden, dia ninggalin hutang tuh 47 juta USD kalau nggak salah. Jadi emang Laporta ini secara, walaupun sekarang dia balik lagi ya. Dan itu juga kontroversi kan. Sekarang dia ngejual aset di Barcelona ya kan. Ada license Barcelona yang dia jual. Nah, jadi memang sebenarnya Laporta ini banyak pelatih yang bilang bahwa UNICEF ini adalah biang keroknya sebenarnya dari kejadian ini. Nah, kebetulan wasitnya si Oviedo ya. Itu ya dia juga akhirnya mengakui kan sebenarnya bahwa malam itu dia kurang maksimal lah dalam pertandingan ini. Katanya banyak keputusan yang harusnya saya nggak bikin atau saya nggak calling. Harusnya itu saya bisa lebih baik lagi. Dan fun fact, dari kejadian leg kedua itu dia nggak pernah lagi memimpin laga-laga gede sampai akhirnya dia pensiun di 2010. Jadi emang UEFA juga pasti melihat ada kejanggalan. Kalau dari perspektif fansnya Chelsea gue melihat tadi yang gue bilang ada apa namanya itu, ada sangkut pautnya lah gitu. Jadi dari 2008, nah gue melihat kayaknya si Oviedo ini emang dikorbanin sih buat skema yang lebih besar lagi Pak sebenarnya. Tapi pada saat itu si presidennya UNICEF ini adalah orang Amerika sebenarnya. Tapi memang nggak punya kepentingan apapun. Dia cuma orang Amerika, pengusaha. Terus dia menjabat dari 2005 apa 2006 gitu sampai 2010. Pokoknya di era kerjasama sama Barcelona dan UNICEF ini mendapatkan keuntungan yang luar biasa banyak sebenarnya dari kerjasama ini. Nah itu juga jadi salah satu kalau kita sih sebagai fans kayak wah ini sih bener sih gitu. Ini sih fix bener. Gitu. Jadi memang ngasih panggung ke UNICEF melalui Barcelona. Kalau kita mikirnya sih kayak gitu Pak waktu itu. Bagaimana tanggapan Anda? Sebenarnya nggak salah karena ketika lu dirugikan lu pasti nyari kambing hitam. Jelas. Ya, kita akan mencari. Itu manusia. Itu manusia. Gini? Tapi kan faktanya pertama di UEFA itu atau secara hukum tidak terbukti atau belum terbukti bahwa Barcelona nyuap Oviedo. Itu pertama.
Iya. Orang mengakui kesalahan. Tapi emang nggak ada, itu nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada Narasinya itu adalah disuap sehingga merugikan Chelsea. Faktanya nggak ada. Nggak, justru narasinya sebaliknya Pak. Jadi Ofrebo ini adalah wasit yang benar, tapi dia kurang emang. Iya, dia gini. Jadi dipilihlah dia untuk memimpin pertandingan ini. Iya. Karena UEFA sama UNICEF ini udah tahu bahwa dia pasti nggak bener nih mimpin kayak gitu. Iya, cuman Jadi dia emang kambing hitam sebenarnya. iya, gua nggak tahu lah sejauh itu seperti apa. Cuman gua kacamata netral, lu mengakui kesalahan sama lu terbukti lu melakukan Kesalahan. kecurangan, itu dua hal yang berbeda. Ya, Lu itu jelas. ngelakuin wasit salah nih, oke gue minta maaf, gue salah, that's it. Tapi bukan berarti dia kan memang, wah nih disuap nih. Ya itu nggak ada. Nggak ada. Sampai ke sana Nah, nggak ada. banyak narasinya itu adalah dia mengakui kesalahan sekaligus membenarkan bahwa memang dia disuap. Ya. Nah, ini gue mau ngasih konteks dua hal yang sangat berbeda. Satu, kok contoh lagi, waktu PSG Barcelona 2017 yang 6-1. Wasitnya kan diberhentiin juga. Ya. Ya kan? Itu banyak kejanggalan. Tapi apakah memang Barcelona terbukti nyuap? Kan enggak. Enggak. Tapi kan kita bisa lihat track recordnya Laporta sebenarnya. Tapi Itu 2016 bukan Laporta. Laporta itu kan 2012 keluar. Iya, 2012 keluar, balik lagi 2021 ya. Iya, jadi jauh dan di masa itu Barcelona kan pakai sosio ya. Fans yang milih kan untuk presiden. Nah, jadi nggak bisa tuh. Banyak dari Sandro Rosell. Kenapa Pep Guardiola keluar? Tahu nggak? Karena Sandro Rosell. Kalau andai kan Laporta masih jabat di presiden, Pep Guardiola tuh stay. Kenapa dia cinta Laporta? Laporta itu orang La Masia, tahu gitu produk La Masia. Sandro Rosell dan Bartomeu itu memutus La Masia. Tapi Oke, gue nggak bisa pakai La Masia nih. Gue mau beli pemain aja. Makanya di era tersebut La Masia tuh kayak stop. 2012 12 lah, 12, ya. 13, 14, 15 tuh itu bukan Produknya kurang ya. produk tuh emang di stop. Jadi Sandro Rosell ini Nggak. mengesampingkan La Masia. Dia pengen, gue mau ngambil Barcelona, gue mau bawa ke lebih komersil, bukan dari sistem semua pemain itu harus dari La Masia. Skuad Barcelona era Guardiola 80-90% produk La Masia loh. Betul. Kosen nol. Ya paling yang beli Villa. Ya sama kayak Laporte sekarang kan dia ngeluarin Sama. lagi. Nah, karena produk Laporta La itu Masia. memang DNA La Masia, DNA-nya Johan Cruyff. Iya. Gitu. Bartomeu sama, dia nggak mau pakai La Masia. Gitu. Jadi sehingga Guardiola ngomong, Rosell masuk, gue cabut deh. Ini udah nggak satu filosofi. Iya. Makanya Laporta masuk, filosofi itu kembalikan lagi. Lamine Yamal, Gav, Nah, semua. tapi balik lagi Laporta ini emang selalu Dan memang- kontroversi. Betul. Kayak Dan dari sekarang fans kan Barcelona dia- juga banyak bilang nih orang ular. Iya. Ya kasus Messi itu kan sebenarnya karena dia. Iya, terus juga sekarang kan dia lagi Rwanda ya? Uganda ya? Iya. Visit Uganda. Betul. Itu kan negara yang kontroversi banget, Pak. Betul, Maksudnya lu datang ke negara itu, gue minta duit dong, gue pasang sponsor lu. Iya. Maksudnya secara etika itu negara-negara miskin. Betul. Kedua, perang saudara, korupsinya gede. Iya. Masa lu minta duit ke situ sih? Iya, emang Laporta agak gimana ya? Bahkan gue denger 2022 apa 21 gitu ya. Ini dari podcastnya Hanif ya, Bang Hanif ya. Katanya dia sempat ke Indonesia. Betul. Ketemu sama PSSI. Itu. Berarti ketemu sama Irwan Ada Bule. fotonya? Iya. Ada. Dia mau minta fundingnya Indonesia kan. Waktu Iya. itu visit Indonesia kan. Betul. Buat taruh jadi sponsor. Tapi Liverpool kalau nggak salah yang menang ya waktu itu ya. Gue lupa. Visit Indonesia. Adalah gue pernah lihat sponsornya di Liverpool. Iya. Iya, maksud gue itu saking kontroversial Laporta Emang ini dia emang cari duitnya. wah gila, lu lihai. jualan kursi segala macam. License Barcelonanya sampai dijual kan sama Iya. dia sekarang. Cuman ya mau nggak mau, tapi gue ya nggak tahu ya gue. Tapi emang secara tim ngangkat. Wah, ngangkat. Main. Ngangkat banget dia, ya terbukti kan. Hansi Flick, ditarik. Ya sebenarnya lu pemain-pemainnya. harus appreciate Xavi lah. Kalau gue sebagai fans Barcelona, Di era sulit semua ya. pemain yang ada sekarang itu era Xavi loh. Iya. Jadi buat gue pengaruh Xavi 50-60% dari segi pemain. Tapi Karena Hansi Flick molesnya jago, Pak. gue bukan melihat dari taktik sih kalau Hansi Flick ya. Memang dari fighting. Itu yang gak ada di Xavi. Gitu loh. Dia Xavi megang ruang gantinya. Ya. bagus gitu loh, dan memang musim pertama bisa aja musim depan flop. Kita kan nggak tahu gitu loh. Karena
yang kita lihat Hansi Flick itu kan di era Bayern Munchen, di era peak secara pemain, gitu loh. Dan itu warisan Guardiola, nggak boleh di semua pemain-pemain yang dan ada. Dan emang lagi peak perform juga kan. Peak perform dan peak umur, gitu. Jadi dan ingat COVID, gitu. Gue merasa, betul. Ya main di COVID satu leg itu bukan hal spesial lah. Walaupun Bayern Munchen kuat pada saat itu ya. Cuman ya setelah itu dia bikin Barcelona sekarang juga. Wah gila, cuman hebat lah. POV gue mau lihat nih, lu musim ini doang atau musim depan? Nah, musim depan harus lihat nih. Nanti kita bahas ini di akhir ya. Boleh. Kira-kira di musim 25-26 nih seperti apa peta kekuatan UCL ini ya. Boleh. Nah, tapi balik lagi ya. Sebenarnya kalau gue pribadi, kenapa ini point of view gue sebagai fans ya. Mungkin yang lain juga boleh komen ya. Kira-kira kenapa Chelsea ini jadi media darling pada saat kejadian ini dan Barcelona ini sebagai villainnya lah di kejadian ini. Karena Chelsea ini turbulence banget Pak 2 musim ini. Gue tahu. Ya kan setelah musim sebelumnya Mourinho diganti Avram Grant. Walaupun ke final Champions League. Kita ke final Champions League, terus akhirnya diganti Scolari. Collapse. Akhirnya diganti sama Ray Watkins. Waktu itu sempat berapa game baru masuk lagi si Hiddink, bapaknya Chelsea ini. Sampai akhirnya dia bisa melaju ke semifinal ini. Nah, ada juga kontroversi yang bilang UEFA itu nggak mau terlalu ngasih panggung ke Inggris. Karena pada saat itu Inggris kan lagi transform. Lagi jauh nih, udah mau ngejauhin Italia nih, Liga Italia. Justru Italia dari 2007 itu udah off. 2006 lah. Gitu. Jauh jaraknya. Dia kan Juve juga dikalahin Chelsea kan di tapi sini. Juve justru kan lagi turbulensi lebih dari Chelsea, Pak. Habis Calciopoli Juve itu. Masih bangun Juve baru track itu Conte pegang 2011. Nah jadi ada juga narasi yang bilang bahwa UEFA ini nggak mau 2 tahun berturut-turut kontestannya Inggris dan Chelsea dan MU di 2 tahun yang sama. Makanya dibikinlah skema ini juga. Tapi menurut gua masuk akal sih. Ditambah itu, karena Chelsea kalah dan ada duit UNICEF sama UEFA, pendapatannya gede, terus juga sponsor CSR ya UEFA ini UNICEF. Jadi kayak ini kayaknya make sense deh. Tapi kan sepak bola nggak bisa dilupakan juga soal permainan tim dan momen pada saat itu. Lu nggak bisa deny juga Barcelona era ini. Barcelona musim lalu itu kenapa Rijkaard dipecat karena kan nggak works lah. Udah akhir peaknya dia. Champions ya sebelumnya ya. Enggak, semifinal. Kalah sama MU. 2 musim sebelumnya yang dia menang Champions ya. 3 tahun dong. 3 tahun ya. 2006 kan dia menang tuh 2005 2006. Iya benar. Terus 2007 2008 ya. Nah, lu dengan squad kayak gitu. Jadi gue pengen penonton nih, netizen nih tahu gitu. Lu ketika ngelihat curang lu harus lihat squad juga. Gitu loh. Lu squad Barcelona kayak gini layak gak masuk final atau super? Layak, tapi squad Chelsea juga layak. Betul, itu maksud gua. Dua-duanya ini emang dan ini justru final kepagian nih menurut gua. Gua setuju, ini kalau di final gokil. Karena finalnya lempem kan. Abis. MU abis 2-0 ya kalau nggak salah. 2-0 itu abis. Messi sundulan sama yang calling ya Messi ya. Pakai sepatu ya. Pakai sepatu. Abis. Makanya di era ini emang ya gue juga sempat bikin video sih, persaingan Chelsea sama Barcelona di Eropa nih panas banget lah di saat-saat peaknya. Jadi kan kita emang peaknya bareng-bareng nih. Chelsea bareng, Barcelona bareng gitu loh, sama Pepnya ya kan. Chelsea walaupun kan turbulen. Pada awal musim Barcelona waktu ngangkat Pep tuh gue lihat apa nih Barcelona tiba-tiba lu ngambil De La Masia. U23 ya dia. Pelatih U23. Barcelona B. Oh iya. Kan kalau Barcelona Liga 2-nya segundanya si Barcelona tuh diangkat lah, jebret masuk. Nah, siapa sih yang sangka ternyata di musim itu mainnya kan langsung boom. Iya. Walaupun kita harus tahu juga pondasi itu dibangun sama Rijkaard. Tapi lu mulai squad kayak gini dengan tiki taka yang langsung, gue juga Barcelona treble sixtuple ya, dia pantas karena memang timnya dahsyat men. Messi OTW peak kan pada saat itu. Ya gue akuin lah Barcelona ini bagus banget. Bagus banget. Jadi emang Chelsea bagus juga. Dan Chelsea juga kan menuju ke semifinal ini kan drama banget lawan Liverpool. Ya. 4-4. Adu penalti.
Itu kan gila banget. Gila, kan? iya. Nggak adu penalti. Yang adu penalti itu yang jadi Chelsea udah 1-0. Oh, yang free kick Alex itu ya? Free kick Alex Oh, yang ya. dari jauh. Lampard yang hat-trick. Hat-trick ya. Iya. Itu gila sih. Itu gila. Nah, itu gue bener-bener merasa kayak wah gila nih tim, dan disakitin di semifinal. Itu sih yang sebenarnya bikin kita kayak kedua di Stamford Bridge lagi. iya, di Stamford Bridge Ya. dikalahkan seperti itu, kita langsung kayak wah gila. Itu gue sampai nangis, Pak, di semifinal ini. Karena gue gak terima, kayak wah gila ini golnya gol 90 plus ya kan. Keren lagi dapat. Wah, itu bener-bener epic banget sih. Epic Gue ya, jadi melihat itu mungkin karena ini di UCL ya, ke knockout. Tapi yang kedua yang gue merinding itu pas lawan City yang 4-sama tahun lalu, Pochettino. Oh, 2 tahun lalu. Cole Palmer, ya 2 tahun lalu, Iya, 2 tahun lalu Cole Palmer yang Oh, baru-baru iya. menggila itu gue, wah itu kedua tergokil sih menurut gue setelah pertandingan ini. Selama gue nonton Chelsea kayak wah gila ya, dan ini feelingnya gue kayak wah anjing ini sih gila sih gitu. Ya. Walaupun kejadiannya beda ya, tapi Beda. Cuman menarik sih, emang ini nggak akan ada habisnya ya. Karena gue tahu sebenarnya paling pertama tuh emosional lah. Pemain apalagi ya, gue tahu Drogba kayak gitu. Cuman gue kalau jadi fans Barca ya lu sampai 8 pertandingan apa 6 ya dia di suspend ya. Iya. Di UCL. Pokoknya dia balik lagi tuh udah knockout aja. Iya. Musim depan ya. Karena emang berlebihan. Cuman gue sebagai POV fans Barcelona misal ya lu kenapa lu nggak bisa manfaatkan peluang lu di dua leg? Ya, Karena gue setuju. jadi lu nggak boleh, maksud gue gini, ketika lu main dua leg, lu nggak boleh lupakan faktor game gitu loh. Lu harus lihat juga sikonnya, gitu. Makanya gue bilang sekali lagi, wasit memegang pertandingan gak sportif sama dia terbukti disuap, itu dua hal berbeda. Yes. Lu harus pisahin. Ya, makanya. Lu minta maaf, menurut gue manusiawi lah. Iya. Oh, Makanya gua sebenarnya yang gue coba telisik Iya. itu gue nggak nyalain Ofrebo sebenarnya, karena dia tuh memang kurang sebagai wasit. Kurang gitu loh. Dia tuh emang setiap pertandingan yang dia pimpin tuh Ada aja kontroversinya. Kalau lo lihat tuh, gue bahkan sempat bikin dia di Eropa juga pernah tau. Di Eropa kalau nggak salah, coba ya gue cek dulu ya. Ofrebo. Nih. Manchester United versus Porto UCL 2008-2009 perempat final. Laganya 2-2, dianggap gagal memberi kartu merah pada pemain Porto. Tapi ini MU menang kan? Yeah. Karena kan dia ke final akhirnya kan. Karena pelanggaran Cristiano Ronaldo. Ya. Italia Romania Euro 2008 babak grup, memimpin pertandingan, melakukan sejumlah keputusan kontroversi, membatalkan gol Italia karena pelanggaran tipis dalam situasi bola mati, memberi penalti kepada Romania, diselamatkan Buffon. Ya walaupun akhirnya lolos juga tuh bangkit. Iya. Terus Olympiakos Bordeaux 2009-10 16 besar. Ini juga parah nih, tuan rumah merasa dirugikan karena beberapa keputusan tegas yang memicu kartu merah. Pensiun dia habis itu. Karena dari 2008 dia nggak pernah memimpin. Berarti ini sebenarnya menguatkan bahwa dia nggak memihak Barcelona atau nggak. Dia udah ada di pertandingan sebelumnya random loh. Iya. Negara, nation, Olympiakos apa? Bordeaux. Gitu. Jadi ya memang nih bukan. Wasit ini emang nggak benar. Emang bukan disuap. Iya, emang dia nggak benar. Cuma jadi boneka aja. Betul. Dari kerjasama UNICEF sama UEFA. Ya, itu belum terbukti lah. Silakan cocok logi. Tapi secara cocok logi, secara pendapatan, secara aliran dana itu jelas sih. Secara logika yang masuk akal. Karena Common itu kan sense sih. Karena kan soal kerjasamanya nyata ada. Ini sama ini kerjasama gitu. Iya. Tapi lu yang lucu itu adalah fansman, wah kan terbukti nih dia disuap mengakui lo. Beda. Lu mengakui kesalahan sama lu disuap atau lu memang sengaja, itu dua hal berbeda. Gue cuma mau itu aja. Yes. Gue paham fans Chelsea. Mungkin gue kalau di posisi fans Barca begitu, wah emosional juga. Karena kan sebenarnya dan terlebih jangan gini, musim lalu Chelsea kalah di final dan itu kan UCL pertama ya. Jadi ini kan kesempatan lagi. Jadi wah ini emosional. Ya makanya Chelsea jadi media darling di sini, sangat disayang sama para fans. Terus juga kan nggak cuma, maksudnya data yang gue tarik tadi kan, Mourinho juga pernah ngomong, ya kan? If I speak,
I'll be in trouble, dia bilang gitu kan, soal UNICEF ini. Hiddink juga pernah ngomong. Dan banyak juga penggiat sepak bola nih bertanya-tanya sebenarnya, kenapa sih Barcelona sampai bayar UNICEF buat karena kan Barcelona datangnya sebagai, ya ini kan gue pengen berbakti loh, pengen ini. Tapi ya kita nggak tahu. Kayak banyak orang tuh, lu tuh sebenarnya tim gede, lu bisa ngambil sponsor yang lebih gede gitu. Iya, kebusukan banyak lah, nggak cuma di Barcelona doang kan kayak gini-gini. Ya, orang kita aja yang kecil-kecilan aja dari lu bahas RT/RW aja banyak gitu loh. Iya, apalagi kayak gini lah. Makanya belum lagi rival Barcelona tuh lebih jelas, cuman nggak pernah diungkap. Iya. Itu deh. Itu kan mafioso real. Yang punya negara, gila lo. Hat-trick Champions League nggak pernah dibahas. Ya, udah banyak lah itu. Itu lebih jelas lagi menurut gua. Tapi emang sepak bola ini gelap ya, gelap. Jadi emang lu nggak bisa. Gua akan percaya mengakui kalau misalnya emang terbukti secara hukum secara ini ya. Mau apa lu ini bukti? Ya selama dia justru bangke dong kalau dia nggak minta maaf. Iya kan? Iyalah. Ya dia harus minta maaf lah, dia ngakuin kesalahan. Ya, misalnya kalau terbukti bahwa kasus penyuapan wasit ini nanti ada putusan, berarti ya sulit lah ya Barcelona ini ya posisinya ya ntar. Iya sulit, cuman jadi banyak di questioning gitu ya pasti, mungkin. Pasti. Lu juara ini jadi kayak ya udah. Semuanya akhirnya sangkut pautin, capek. Iya, capek pasti juga. diributin semua. Ya kalau menyangkut pautin yang make sense aja lah. Iya. Gitu loh. Oke. Siap. Jadi ini pembahasan kita ya. Jadi teman-teman boleh tulis di kolom komen pendapat kalian semua. Kira-kira seperti apa sih POV kalian tuh mengenai semifinal ini? Kalau yang belum pernah nonton, buat fans-fans baru mungkin ya, silakan cari di YouTube, di UEFA juga ada tayangan ulangnya. Nah itu bener-bener sangat kontroversi dan luar biasa magnitude-nya pada saat itu di dunia sepak bola ya. Nah ini kalau kita ngomongin next nih buat musim depan, lu melihat Champions League ini formatnya udah baru ya kan, pertandingan lebih banyak, ujung-ujungnya UUD kan, ujung-ujungnya duit kan. Nah Barcelona juga skuadnya sekarang walaupun nggak banyak belanja ya sebenarnya Barcelona ya musim ini. Cuman sini doang. Belum ada malah ya. Rashford. Iya pinjaman Rashford doang ya, udah ngegolin lagi ya. Iya. Lalu ngelihat chance Barcelona ini di UCL ini gimana? Kalau dari musim lalu nih lawan PSG sampai itu juga epic sih. Inter. Lawan Inter ya dia 5-5 ya. Iya. Itu juga epic sih. Nah, lu melihat Barcelona ini di Champions League bisa sejauh mana sih? Gua bisa nggak cuma Barcelona aja ya, peta secara keseluruhan lah. Itu setelah lolos grup, setelah lolos fase ini ya, klasemen. Yes, Liga, fase Liga karena musim ini aja yang terbaru kita bisa lihat City aja peringkat 24, PSG peringkat 22 juara gitu loh. Jadi akan nggak kelihatan lah ya. Nggak kelihatan, belum kelihatan. Lu siapa yang sangka Madrid harus lewat playoff, PSG lewat playoff, Bayern Munchen lewat playoff, City lewat playoff. Mungkin fokusnya masih ke Liga ya. Kalau masih di fase-fase ini ya. Itu jadi akan bisa ke peta tuh kalau udah playoff menurut gua. Setelah playoff nih, nah lu ketahuan. Tapi lu lihat Barcelona sekarang puas dengan skuadnya? Di musim lalu puas. Berarti sekarang oke lah ya. Iya. Sama aja kan? Kan kita kalau skuad itu harus melihat. Kiper bagus gak tapi? Ter Stegen kayaknya apa perlu diganti? Dicabut ya. Orang Jerman kan nggak suka di bench. Iya. Sekarang kipernya siapa sih? Kan Ter Stegen baru sembuh. Kemarin kan kita pakai Szczesny sama. Oh iya, yang di calling lagi ya Szczesny ya. Tapi kan udah ada Joan Garcia kiper Spanyol. Tuh cakep tuh. Oh, buat first team kiper sekarang. Team. Ter Stegen nampaknya kecewa berat kan. Cuman gak mau pindah. Iya, sempat di link ke Chelsea juga tuh, cuma nggak ada informasi valid. Enggak. Kayak dia jadi kayaknya emang ya kiper udah ada cukup lah, kiper cukup. Paling back ya, back tengah mungkin kalau ada tambahan 1-2 buat pelapis. Tengah oke. Tapi secara squad udah oke lah. Depan gak ada yang keluar, tapi nambah Rashford tuh buat gua. Lamine Yamal tapi masih perform nggak? Udah party terus dia sekarang. Kemarin dia nyetak 2 gol 1 assist kan tuh. Menari-nari di pramusim. Tapi hebat sih dia ya. Cuman gue sih masih tetap ajib ya. Gitu. Cuma Rashford nih yang paling menarik gue tunggu. Soalnya ngomongin Liga Spanyol kurang menarik sih kalau gue. Udah pasti Barcelona, Madrid yang doang di atas. Malah kalau ngomongin Liga Spanyol ya ngomongin persaingan mereka berdua aja karena gitu. Karena gak ada yang ngeganggu. Atletico ya cuman jadi buntut doang. Kalau hoki aja kalau 2 itu drop
Pasti. Atletico naik. Iya, sama karena kayak permainannya juga nggak menyerang sebenarnya Atletico kan. Diego Simeone begitu. Gitu-gitu aja. Iya. Ya lo menang syukur, paling nggak imbang Iya, gitu. low block karena low block kiri. Iya. Emang dan terbukti di 13 musim 14 musim Simeone itu melatih Sekali doang 2 kali juara dua Liga kali. dan dua-dua ketika drop semua. Iya, dua-duanya. Itu kan 2013 ya. 2013-14 tuh Madridnya juara Champions tapi liganya kurang. Iya. Barcelonanya juga di Tata Martino waktu itu 0 gelar juga, Neymar Iya. masuk. Dia juara. Terus 2021 Barcelonanya hancur-hancuran, Madridnya baru pindah pelatih, juara gitu. Selama dua ini perform sih nggak ada tempat buat Atletico. Iya, betul. Jadi emang gapnya tuh jauh lah. Kayaknya sih perform sih. Tapi gue gak tahu kalau Xabi Alonso ini ya. Xabi Alonso ini kayaknya agak turbulen sih menurut gue. Dia belum saklek banget ya. Gue gak tahu deh. Gimana point of view fans Madrid mungkin bisa Sejauh ini kasih saklek yang gue lihat ya. point of view. Cuman nggak tahu dia mengarungi liga nanti ketemu Tapi di yang Club lagi. World Cup dia eksperimen. Cuma ya mungkin dia ngerasa kayak ya udahlah nih gue Iya. eksperimen aja deh di sini. Kan udah untung. Ya tapi squadnya dia harus bisa ngambil dressing room situation ya karena Iya. squadnya Sejauh kan ini- muda-muda, Betul, jago-jago. betul. Kalau dia nggak bisa handle, Sejauh habis. ini bisa ya, cuman yang bakal menjadi tantangan dia ketika nanti kalah El Clasico, tertinggal di klasmen. Nah, itu tuh Ya itu yang berat yang ya. berat. Ya cuma kasih waktu lah 2-3 tahun menurut gua untuk dia coba apa yang dia mau. Tapi dari statement-statementnya, dari pressconnya gua rasa nih optimis banget dia. Lebih Iya. saklek dari Ancelotti, bener-bener ya lu Ya kalau karena dia kan kali- punya visi. Iya, itu dia kita lebih lihat tahu apakah gue diterima bisa atau enggak main. kan. Gua bisa. Iya. Tapi gue melihat justru sebaliknya sih. Pelatih-pelatih Real Madrid ini kalau terlalu saklek sama sistemnya justru kurang sukses kayaknya. Nah, ini yang Justru Madrid ini betul. punya kekuatan kalau pelatihnya tuh enjoy, santai, nggak terlalu ngatur. Makanya Perez tuh mau berubah ngelihat Barcelona, ngelihat tim-tim kayak Chelsea, kayak City yang udah mulai nerapin sistem. Dia tahu nih kalau dia pakai kayak gini mulu, Nggak sustain ya. nggak sustain. Gitu-gitu aja. Dia mau nyampe kapan pakai Carlo Ancelotti. Dan lu harus tahu juga Jose Mourinho, Carlo Ancelotti itu harus pakai pemain yang bagus. Yes. Itu harus yang super pemainnya. Dan tuh seperform lu ya udah gitu loh. Lu butuh di era sekarang Madrid kan juga nggak beli pemain bangun stadion itu kan dia defisit juga. Defisit juga. Dia ngerem juga kan. Tapi stadionnya mewah sih. Betul. Salah satu cara untuk lu ngerem ya lu bangun sistem, Ya betul. akademi lu naik. Ya kayak Chelsea lah. Iya kan, Chelsea Chelsea. sekarang udah take off, akademi bagus, Iya. Bisnis lancar, Makanya. pemain murah, gaji kecil, Nah itu kan, itu diambil Madrid, langkah Madrid udah kan. sustainable. Dua musim berturut-turut, 3 musim ngambil Mbappe gratis, Rudiger gratis, Alaba gratis, Trent Alexander-Arnold 10 juta, musim depan Konate kemungkinan. Itu kan salah satu kenapa ya karena dia mau ngerem duit juga nih. Oh gue Yes. nggak bisa nih jedar-jedar Tapi mulu. selama ini Madrid masih gede gajinya. Oh, ya, Karena masih. kan orang tergiur juga salah satunya karena gajinya gede-gede kan di Fulus Madrid. negara. Iya. Nyaman lah nggak bakal bangkrut. Yes, itu dia ya. Jadi kita wrap aja ya Wrap, episode boleh. kali ini. Boleh. Jadi buat teman-teman silakan tulis di kolom komen kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang satu pertandingan ini, kedua buat UCL musim depan ya, Yes, karena itu yes. pasti menarik banget. Oke, Bang Gundo gimana? Ada apa yang mau disampaikan buat teman-teman? Yang pertama, Fans Chelsea di fans sini. Chelsea yang pertama mengakui kesalahan itu dengan tuduhan bukti kecurangan itu 2 hal berbeda. Itu Oke. pertama gitu. Gue tahu lu pada emosional. Tapi ya logis juga lah gitu loh. Jangan bilang lu boleh bilang Ofrebo itu nggak benar nggak apa-apa. Jangan bilang Dia disuap. dia disuap kecuali ada buktinya nih. Oke. Kalau ada bukti gue ya udah mau apa? Gitu. Yang kedua ya pertandingan zaman dulu 2 leg home away agregat lalu juga harus lihat gitu. Iya, maksudnya ada kesalahan pemain Chelsea juga Ya pasti gitu dong ya. Itu juga lu harus highlight gitu loh. Nggak bisa semua salah Barcelona karena ketika pemain Chelsea gol mau itu ada 10 pelanggaran yang nggak disahkan everybody happy tutup mata. Iya, dong. betul. Ya gitu. Ini gue sebagai POV fans ya, fans bola lah gitu. Karena kan bola ya cetak gol gitu. Yang ketiga, iya Chelsea menarik lah beberapa musim ke depan. Iya. Ya.
Menarik buat dilihat City ya. ada lawan yang sepadan. Ini kalau ngomongin Liga Inggris nih, sebelum kita tutup ya, gue sih pede lagi Chelsea juara. Gue City pede. Iya kalau City emang Banyak udah nggak nature. pede? Justru kalau dia terseok-seok itu yang aneh. Aneh ya lah. Kalau Chelsea bisa ke atas, semua orang terdiam nanti. Iya. Ya kan? Jangan nanti oleh oleh. Oh kita mau tumpengan loh kalau Chelsea juara. Kita kirim ke lantai 2 loh. Kasih. Boleh tuh, menarik tuh. Kita lihat di pramusim depan Liga Inggris. Yes, karena ya. bangkit semua nih. Yoi, justru nggak tahu tapi kalau MU ya. Kalau yang lain kayaknya udah mulai menggebu-gebu. Kalau MU ya Ini kita mau lihat lah. gebu-gebu trofi aja atau apa tsunami. Tsunami ya. Oke. Sampai ketemu lagi di Thank you. episode berikutnya ya. Thank you Bang Gundo udah datang ke sini bermain-main. Nanti kita ketemu lagi di Boleh. Boleh nih kalau ada komen bahas apa kita. Yes, kalau ada ide ya, kita Boleh banget. throwbackin lagi kejadian-kejadian di Stamford Bridge atau di away, boleh lah nanti dikasih pendapat kalian di kolom komen di bawah ya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen video ini supaya makin rame, makin viral ya. Gue juga butuh bantuan kalian buat sampai ke 10.000 subscriber di akhir tahun ini Akun ya. Chelsea gak banyak loh, jadi lu follow. Yes, Subscribe. sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap dukung Chelsea, up to Chelsea. Yalah Habibi.